gerak sendi. Lingkup gerak sendi di sini yang Anda ukur adalah kemampuan lingkup dia yang paling luas. Saat pasien pada posisi yang tidak rileks, tidak nyaman, kemungkinan akan terjadi kekakuan. Kekakuan terjadi karena apa? Adanya kontraksi pada beberapa otot tertentu. Saat dia rileks, itu mungkin seluruh otot, bahkan pada ligamen dan jaringan lunak yang lain, dia juga akan relaksasi, sehingga dia akan terjadi satu kelenturan, sehingga terjadi pengukuran yang lebih optimal pada nadi. Nah di sini karena yang diukur adalah pada daerah N, kalau agar dia terbebas untuk gerakannya harus berada di ujung B. Laku pagi. Jantungnya apa? Aku pijit. Besok gua kalau juga mau kayak gitu. Pada area Terus yang jadi pasien itu di belakang dari koklea atau di belakang dari matela atau tangga, juga terjadi sedikit fleksi pada lutut dia. Kemudian untuk pengukurannya dorsifleksi, misalnya pada ekstremitas yang di sebelah dekstra atau kanan, benar ya? Oke, keliru. Karena kalian sering ya kemarin dekstra dindingnya diukur sinistra. Kemudian untuk gerakannya kalian memegang pada namanya apa? Tungkak. Tungkai. Tungkai. Kalau kamu ngomong dengan bahasa nggak apa-apa, Pak. Tungkaknya saya pegang gitu nggak apa ya. Tapi kalau Anda mungkin dalam sisi ilmiah seperti itu. Untuk tulisan mungkin bisa dilepas. Takutnya kalau kalian pakai gelang ya nanti putus dan sebagainya hilang. Dan mungkin apalagi kalau kalian ketemu dengan pasien dengan gangguan jiwa, Anda pakai perhiasan kadang-kadang bahaya. Kita nggak tahu kecepatan tangan dia. Dan mungkin juga kalau dia pada beberapa pasien mungkin dia mengalami stroke, bed rest dalam jangka waktu yang lama, banyak juga jaringan-jaringan otot, jaringan-jaringan kulit dia yang sudah istilahnya rapuh. Kegesek pakai jam kalian ini bisa terjadi luka dekubitus dan sebagainya. Jadi pada calcaneus pegangannya seperti biasa, pegang yang mantap, kemudian gerakannya karena ini adalah ada tendon Achilles, ini tendon yang besar. Kemungkinan besar kadang-kadang saat dia terjadi kontraktur Anda tidak kuat hanya dengan gerakan seperti ini. Bisa ditambah dengan dari tambahan berat badan Anda. Jadi ini menjadi tumpuan saat Anda melakukan satu. Sudah maksimal Mas? Ini masih bisa lagi. Ya, kalau ini pada kondisi pasien yang normal, kadang-kadang pada kondisi yang sudah kontraktur pasien ini mungkin bergeraknya hanya sedikit sekali. Ya, sehingga memang perlu tenaga yang lebih besar. Ada pegangan pada calcaneus, kemudian menggunakan telapak tangan Anda yang mantap, kemudian di sini pada tangan Anda ini ditumpukan pada telapak kaki dia. Kemudian kalau untuk plantar fleksinya, fiksasinya di mana tadi? di atas ini. Ini fiksasinya berarti berada di atas maling. Plantar flexion. Kalau digantung sudah di atas. Ini. Plantar flexion juga sama, tetapi pegangannya adalah pada area yang berbeda. Anda bisa meletakkan ibu jari telunjuk Anda pas di ankle dia, kemudian ini fiksasinya di sini. Posisi anatomisnya kemudian ditarik ke. Kalau di sini dia terlalu dekat dia akan mentok ya, sehingga harus ditarik. Ya. Ini agak jadi pasiennya fraktur. Kalau saya
terkejut, terkejut. Terapis apa pijat kerut? Oke, sekarang pengukuran menggunakan gumiometer untuk dorsifleksi dan latar. Jadi namanya tidak fleksi ekstensi ankle ya, tapi dorsifleksi dan latar. Untuk posisinya Anda bisa mengukur pasien dalam posisi tidur seperti itu, seperti ini, atau dengan posisi dia di tidur. Tapi nanti juga ada alternatif lain dengan cara dia berdiri. Berarti tadi itu gerakan Aktifnya di mana? Apa? KO tadi. Enggak, itu kayak pengecekan aja, pengecekan non formal. Lateral atau medial? Lateral. Kalau ini mungkin lebih simpel ya, karena Anda menghandle satu sendi yang tidak terlalu besar sehingga bisa dihandle oleh dua tangan Anda. Aksesnya kemudian ini lurus, bisa mengikut seperti ini atau mungkin seperti ini. Anda bisa melakukannya dengan posisi dia pasien duduk, kemudian berdiri, juga bisa dilakukan dengan posisi berbalik. Oh, say. Hmm? Ini udah masuk inversion, reversion. Ini cara gonyo. Ini alat lain. Terus ini gonyo. Nah, itu gambarnya, Starting positionnya KO. itu gambarnya tuh 35. diposisikan adalah pada posisi 90 derajat. Ini masih ini. Iya, maksudku yang tadi KO. Ini. Lurus dengan tungkai bawah untuk yang stationary armnya, kemudian yang atas. Kalau untuk dorsifleksi artinya ke atas. 90 ya, Bu. Normalnya pasti dia akan agak drop sedikit ya saat posisi posisi relax seperti ini. Kita posisikan dia 90 derajat. Kemudian di berat. Klik ketutupan aksesnya. Berapa derajat? Ya, lihat saya pertanyakan. Terus ekstensi latar fleksinya juga sama seperti ini, kemudian silahkan di ada pasien ke depan, ada terapisnya,